A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syarat-syarat salat ada 5 ya lah. Syarat-syarat salat ada 5. Pertamanya adalah bersuci dari hadas kecil. Orang salat bila kada bersuci dari hadas kecil, dia melakukan salat maka salatnya berdosa. Haram ya kan, perhatian berhadas kecil melakukan salat atau sujud syukur, sujud tilawah, perhatian betul wudu haram. Jadi harus bersuci dulu dari hadas kecil dan junub ada hadis atau hadis besar. Kadang-kala mengerjakan salat dalam keadaan berhadas kecil atau besar, maka kita akan membahas tentang taharah. Taharah itu menurut bahasa membersihkan. Jadi taharah itu kata-kata yang mencakup bisa wudu, bisa juga mandi wajib. Dan bebas dari kotoran, bebas dari kekotoran. Kalau dari bahasa, taharah itu membersihkan dan bebas dari kekotoran. Dan menurut syara', taharah adalah mengangkat atau menghilangkan penghalang yang terakibat atas hadas atau najis. Jadi ketika hadas dihilangkan, maka hilang penghalangnya. Maka orang itu statusnya suci. Bila orang itu junub lalu nyambung mandi wajib, maka statusnya menjadi suci. Banyu aja lah, banyu dibasuhkan kan anggota-anggota tertentu dengan niatnya, maka status orang itu akan berubah menjadi suci. Maka yang pertama tadi apa? Yaitu bersuci dari hadas, itu wudu lah. Yang pertama tadi itu bersuci dari hadas kecil adalah wudu, dibaca dengan dhammah waw, yaitu memakai air pada segala anggota yang tertentu dimulai dengan niat. Jadi ngaran wudu itu membasuh-basuh, kada saikongan awak dibasuh loh nih. Anggota tertentu dibasuh, cuma ada niatnya. Kamu kada berniat, kada sah. Itu kan ada tertentu, karena ada aturannya kan. Bila kada pusing aturan kada sah wudunya. Dan dibaca dengan fathahnya, dengan baca wadu. Maka wadu maknanya bila dengan wudu. Kalau wadu adalah air yang dipakai untuk berwudu. Jadi banyunya itu wadu, gawiannya wudu. Nah, pakai banyunya wadu, gawiannya wudu. Jadi nama itu wudu'a, jangan nama itu wadu'a. Kata kawan adalah permulaan kewajibannya bersamaan dengan kewajiban salat fardu di malam Isra. Jadi satu paket lah, ketika diwajibkan salat, maka diwajibkan pula berwudu sebelum salat itu. Segala syaratnya wudu sama dengan segala syarat mandi ada 5. Nah, jadi kalau kita sudah paham tentang syarat sahnya wudu, otomatis kita paham pula syarat sahnya mandi wajib. Karena sama aja kayak itu kan anunya yang digunakan dah. Cuma wudu ini kan gawiannya ada full seikongan awak lah. Anggota tertentu yang dibasahkan, yang dibasahi. Kalau mandi wajib kan seikongan awak. Pertama, air mutlak. Jadi harus menggunakan air. Kadang kamu menggunakan lain pada banyu, walaupun banyu benda cair lah. Misalkan pakai minyak atau pakai banyu nior, takawa harus banyu bujur, air mutlak. Karenanya tidaklah mengangkat hadas atau menghilangkan najis dan menghasilkan semua bersuci, walaupun sunat kata kawa, kecuali air mutlak. Air mutlak itu yaitu sesuatu yang terjadi atasnya suatu nama air tanpa terkait apa-apa. Pokoknya bisa banyu aja masuk ya tak. Nah, kalau misalkan banyu teh, nah kata kawa kan disambat teh namanya banyu teh. Ada banyu tunggal disambat banyu teh. Nah maka banyu teh itu lain air mutlak. Tapi kalau banyu sungai, kita tinggal sungainya ada apa kan? Yalah, aku cari banyu, barang banyu sungai, banyu sumur kan. Atau beta air itu air mutlak tak. Jadi sungai itu hanyalah sebagai tempatnya aja, bukan menjadi qaid. Bila jadi qaid, artinya kadang-kadang tak pisah kan. Nah, banyu teh, banyu nior, banyu limau, banyu kambang. Seperti kita banyu apa kalah. Nah, maka itu bila bakaid, nanti bakaid itu kan kata-kata pisah. Bila dipisah, ada paham jadinya. Nah, maka banyu itu lain mutlak tak. Bila air mutlak, banyu hujan, kawa sampai banyu tunggal. Banyu hujan itu kita sampai banyu tunggal kawa kada jadi masalah atau kada jadi masalah. Nah, banyu sungai, nah, banyu apa? Banyu ambon kah? Banyu
banyu sumur kan, banyu sumber kan. Nah itu kan banyu tunggal aja kada apa, kada rusak maknanya. Nah maka itu air mutlak namanya. Yaitu sesuatu yang terjadi atasnya suatu nama air tanpa terkait apa-apa malah. Nah, bisa aja dikaitkan cuma sementara aja kaitannya. Pengaitnya itu sementara aja kada rusak atau ketika dipisah. Sekalipun menetes dari uap air yang tahur, suci lagi mensucikan. Pokoknya orang menjarang banyu itulah. Lalu kan naik uapnya kan, banyu yang terkumpul di tutup panci itu masih dikatakan suci mensucikan. Yang dididihkan atau dileburkan suatu yang mencampuri di dalamnya, atau dikaitkan atau dileburkan suatu yang mencampuri di dalamnya, atau dikaitkan dengan sesuatu keadaannya seperti air laut. Nah memang keadaannya bang lah di laut. Nah ini kaitnya kada apa, jadi karena keadaannya di laut, ada air laut, kalinya di sungai, air sungai itu kan bila dipaget air aja disambat kenapa ada rusak di mananya. Berbeda dengan air yang tidak disebut kecuali dikaitkan seperti air mawar. Nah demo air mawar tuh air tunggal kan, ini banyu mawar gini, ini banyu niar, demo banyu tunggal lah. Bilang apa banyu ya, aku nambah sutangannya jadi banyu nior aja. Nah berarti kan lain dimaksud ya lah. Bilang apa banyu ya, aku nambah sutangan aja judulnya banyu nior ada judulnya, berarti kan lain banyu, berarti lain banyu dimaksud. Sutangan kan berarti hendak banyu, nah bukan air yang terkait apa-apa tadi kan, air mutlak tadi yang tidak terpakai. Nah banyunya itu pula masih apa, masih belum terpakai tah, masih puga. Nah masih hanyar banyunya tah, yang tidak terpakai maksudnya gairu mustakmal. Nah tidak terpakai itu dalam bahasa Arabnya gairu mustakmal pada keperluan bersuci berupa mengangkat hadas. Namun misalkan berwudu ditanai kan banyunya tuh, nah itu terpakai sudah kan, kata aku lagi banyu itu didaur ulang dipakai wudu pulang. Kecil atau besar mandi wajib kan, mandi wajib di atas jidar lah kan, jadi kan tertumpah kan jidar, ada tak buang banyunya. Nah masih ada banyunya rupanya itu kan di jidar tadi. Nah kata aku lagi dipakai pecang bersuci gitu. Kalau misalkan basuh baju itu pakai bisa sepanjangnya najisnya. Walaupun dari bersucinya orang yang bermazhab Hanafi. Kenapa jadi contohkan ke sini? Karena orang mazhab Hanafi itu kada berniat ya. Ada kali kita kan berniat istilah lah. Ya, ini kada berniatan sudah dianggapnya cukup dah. Yang tidak berniat nah ya dianggapnya sudah begitu ya dah. Ada berniatan ya dah. Niat itu hanya penyempurna aja. Jadi bagiwinya kada berniatan apa. Pokoknya bila bagawi itu dianggapnya sudah iya dengan toh startnya. Nah, atau anak kecil yang belum mumayyiz wudu nuti orang tua, nah maka bakas ke anak tadi sama juga. Padahal ini kan gak ada niat turutan deh. Untuk tawaf, ini kan misalnya orang tawaf lah, yang anak kan hari tawafakan deh, diwudui lah, walaupun jangan ada niat, witan aja mau wudui kan, maka bagi itu mustama juga. Padahal kan ini sudah, bagi itu kada sempurna kan, kalau menurut kita Syafi'i tetap dianggap itu mustama. Dan pada menghilangkan najis walaupun dimaafkan. Najis dimaafkan disimbur, nah bakal banyu nang bakas dipakai ke simbur kan, banyu bakal simbur kan najis maafkan tadi tak lagi dipakai diulang ulang nih untuk bersuci. Nah itu dikategorikan mustakmal. Cuma air mustakmal tuh pasti sedikit, nah pasti sedikit, bila banyak itu bisa berubah menjadi air mutlak. Jadi mustakmal tuh pasti sedikit. Tuh itu nah dicatat ya lah, air mustakmal pasti sedikit. Artinya kada mencukupi dua kul lah, itu catatan sudah tak. Kada mau kada pasti mustakmal sedikit. Karena bilanya banyak mustakmal tuh asalnya bilanya banyak aja kan, asal yang berubah aja suci mau berikan itu suci. Yang sedikit air itu yaitu kurang dari 2 kulah, sekitar 216 liter. Nanti ini kurang dari semuanya dah. Salah satu yang kita ingat tuh 216 liter. Karenanya jika air mustakmal itu dikumpulkan hingga mencapai 2 kulah, maka air itu adalah mutahhir. Apa mutahhir? Bahasa lainnya tahur, sama aja lah mutahhir dan tahur sama suci lagi mensucikan. Kawa dipakai pernah? Begitu tadi. Nah, kita di sungai itu kan. Tapi kok mandi wajib situ lah. Banyunya kan banyak.
Kada berubah jadi musta'malnya. Banyak banyak. Atau orang mandi di kolam atau mandi di bak tau nih. Bak itu banyak pada bajunya. Nah. Atau banyak mandi kumpulkan orang buatkan ke bak bekas mandi wajib tadi. Buatkan ke bak baknya lalu nanti dari 2 kulah. Nah, maka menjadi bak itu menjadi suci mensucikan orang. Asalkan jangan berubah. Yang semisalnya jikalau dikumpulkan air yang terkena najis. Nah, apa pulang? Yang semisalnya jikalau dikumpulkan air yang terkena najis, air mutanajis nih banyu itu karena kami misalnya kan campur nih mutanajis sudah banyu tak hingga mencapai 2 kulah, kumpulkan cukup 2 kulah dan tidak berubah. Ada perubahan najis di situ lagi karena kami kandungnya sudah, maka menjadi suci juga. Sekalipun menjadi sedikit setelah itu dengan dipisah-pisahkan. Ibadah kumpul dah dibagi-bagi pulang, maka jadi suci. Jadi ibadah kumpul itu berubah jadi suci, dibagi bahasa tetap suci. Jadi bakas tak kumpul itu berubah jadi suci lah. Ketika dipacah-pacah tetap suci. Nah, pada logikanya kan gitu aja bunyinya loh nah. Logikanya kan bunyinya gitu-gitu aja. Aturannya kan dipacah atau lemah pulangnya kan. Imbahnya bersatu itu kuat, dipisah-pisah tetap suci. Karena Indonesia kan imbang itu kan. Karena inilah dapat diketahui bahwa status musta'mal itu tidaklah ditetapkan kecuali bersama sedikitnya air ya kan. Nah, pastilah bila musta'mal sedikit, yaitu bersama telah terpisahnya dari tempat dipakainya air. Nah, masih di awaknya baju-bajunya belum sama lagi. Masih bersentuhan dengan badannya. Walaupun secara hukumnya sudah pisah sudah. Karena kan berjalan sudahnya dari bagian sini ke bagian sana. Seperti bahwa air itu melewati bahu orang yang berwudu kan. Nah, mulai bahu turun ke mana? Ke pergelangan tangan. Nah, berjalan lebih tuh. Artinya musta'mal tuh, tapi kan ketika ia masih menyapa bersentuhan dengan anggota badan, maka kada musta'mal. Berjalan tadi. Kan kan. Wudu kan kalau ora kana malero jen tah nang itu nah malero ada nang dinto dah ini kan kalan bunyi dah itu kan biasa bunyi hanya betul nah ada ini tuh nah lalu ini beno kan malor bunyi nang di telapak tangan ni malor atau nah maka ni kawaja pada ini bakal yang ini kan mustamalnya dah tapi selamanya belum terpisah dari badan kita maka belum mustamal makanya mengalir tuh sampai mana yang mengalir sampai situ ini mensucikan. Nah itu atau lagi seperti bahwa air itu melewati bahu orang yang berwudu atau lututnya. Nah, sekalipun air itu kembali kepada tempatnya atau berpindah dari satu tangan kepada tangan yang lain. Nah, ini melompat dah. Kawa juga lah kan melompat itu ada kan mustamar kan aja. Tapi ketika mau lompat dari anggota wudu ke anggota wudu yang lain, tetap dianggap itu belum mustamal. Nah, ini suatu kemaafan lah. Suatu kemaafan kan suatu kemudahan ini. Banyu itu melompat dari tangan sebelah maka tangan banyu nomor 4 tuh walaupun dia terpisah dari anggota sebelah maka dia tetap suci mensucikan. Ya tidak mengapa pada orang yang berhadas terpisahnya air dari telapak kepada pergelangan tangan. Nah kan yang wudu tuh nah ikan ini melompat oleh banyu lompat sini. Ada nang ma'alor itu kan ya tak melompat nah maka nang melompat ini kada mustamal karena dari anggota wudu kepada anggota wudu ada mustamalnya atau kemudahan karena juga tidak mengapa pada orang yang junub nah berpisahnya air dari kepala kepada seumpama dada. Nah dari kepala nih ibu kan dada kan jauh bener nih ini banyu ini tak pisah dia kan banyu itu bila tak pisah pada badan mustamal tapi ketika dia kembali ke badan dari badan kembali ke badan lepas ke badan pulang kada bersama ini suatu keringanan. Nah, ada air dari kepala kepada seumpama dada dari tempat yang biasa terjadi terpercik-percik padanya. Nah namanya atau maklum dah itu jadi mun itu ditihi bener lah kini kita was-was nih sah jangan di bajuku aja tadi aja nang di baju nang mas muha tadi aja nah tahu nah ngomong kita nang kan anggap nang sama kan padahal kita asa biasa seikungan tuh ya dah dari kepala melompat ke dada dari telinga lompat ke bahu ada apa minta tetap dihukumkan itu air suci mensucikan sah wajibnya dengan membasahi seluruh badan tadi. Cabang nih pembahasan lanjutan
Nah, ada di pembahasan di atas tuh yang di apa yang dihalusi pulang itu, nah itu cabang tuh itu tak. Jadi ada pembahasan di atas yang dihalusi pulang bahasa cabang. Nah, itu penting dari diketahui. Jikalau orang yang berwudu atau bersuci, berarti mandi wajib lah, wudu atau mandi wajib, memasukkan tangannya dengan niat membasuh atau niat mandi. Nah, jadi kan orang wudu, basuh tangan, niat wudu sudah. Nah, apa dia membasuh dah, membasuh. Baru mana ya, baru niat mandi, baru niat wudu kita, niat membasuh aja. Nah, tapi orang kalau junub niat mandi sudah, jadi hadas atau tanpa niat kosong. Setelah berniatnya, tapi imbah ada berniat sudah nyipe banyu. Nah, apa ini deh? Berniat mandi wajib dah nyipe banyu. Nah, apa ini deh? Tapi ketika inya menyentuhkan air, tangan kepada air tadi, nah, niatnya membasuh, berarti setara nah. Nah, atau kosong dari niat. Nah, sama deh, yang GW ini sama tapi saya ikut berniat kok ada. Setelah berniatnya orang yang junub, satu masalah lah. Atau di masalah kedua setelah 3 kali membasuh wajah orang yang berhadas itu. Nah, ketika pas ada giliran tangannya. Atau masalah ketiga, setelah basuhan pertama, jika memang dia hanya menginginkan 1 kali basuh, berarti giliran tangan 1 kali basuh saja, tetap tanpa berniat ikhtirab, mengambil air saja. Nah, pada niat mengambil banyu, kosong dari niat, dan atau tanpa niat mengambil air. Ikhtirab itu ambil air deh. Ikhtirab itu menjadikan tangan wadah. Kalau mengambil air itu mirip-mirip Jepang juga. Dengan tujuan yang lain, atau tanpa niat mengambil air dengan tujuan yang lain, menyembur. Apakah niscaya air itu menjadi musta'mal. Jadi kan niat nang pertama tadi nang diasik. Gitu. Ini saya kata semua itu wudu kan, wudu. 3 kali semua lah. Sakanya biar hendak nang basuh tangan. Ada apakah misalnya nang binatang kami nang mengganggu kan, lalu ambil banyu semburakan. Nah, makanya bukan banyu yang kita jepain kan musta'mal. Karena niat kita nih bukan untuk menusahkan wudu, tapi niat kita nih menggunakan tangan untuk mengambil banyu, menyembur binatang yang mengganggu tadi. Niat kita tuh kada dianggap niat wudu entah. Ibarat itu putus, namanya wudu ini kan kayak sementara tuh terjeda lah. Nah, maka banyu ini kada terakibat jadi musta'mal. Jadi kita menjepai tadi. Atau misalkan kata wudu biar basuh tangan, ada anak minta banyu bahaya, ambil kan, buat tangan wadahnya kan. Tapi banyunya ambil banyu di banyunya sedikit. Jadi niatnya mengambilkan banyu. Nah, maka banyu ini kan musta'mal. Ada di banyu. Tapi kalau niatnya basuh tangan, sama banyu ini deh, biar angkat tangan sama deh. Ini kisah orang wudu kada pakai keran, pakai banyu sedikit saja. Jadi bila ambil banyu tuh, niatnya apa? Niatnya ambil banyu. Nah, itu kan. Jadi jangan terpecik aja nang di muhani ka, tabulik ke sini. Ada apa? Karena di tangan lang. Bila sakabla ambil banyu, kada kalau kata kosong niatnya ambil banyu. Nah, ada orang kayak itu. Tapi mau dintu lah. Tabulik pulang nah, itu kan lain itu. Ini jeder lah. Wudu nah. Guru nih, dia pulang bisa tuh lain. Ada yang pikir nang di sini kisahnya itu kan. Kalau di ini basuhan muka nih ada bubulik kayak banyu nang sedikit tadi. Orang dari panglah kita ini kan ada akalan sudah pakai botol mana? Kan botol sanitaro dah. Gimana? Kalau lagi wudu. Nah, pakai keran ini kita orang dari kan gitu. Dan kayak itu akal itu. Atau ada juga yang cari. Ini pada hukum masalah fikih gimana? Masalah fikih aja ini. Masalah fikih aja. Nah, artinya kan jadi musta'mal itu kita tuh tersambung niat kita nih kan. Niat asal tuh tersambung dengan gawian kita nih. Nah, bila kita niatakan lain, terjeda jadinya kan. Nah, niat kita terjeda dilalui oleh yang lain. Nah, apa tadi? Berniatnya orang yang junub. Setelah berniat orang junub atau setelah 3 kali membasuh wajah orang yang berhadas itu, atau setelah basuhan pertama jika memang dia hanya menginginkan 1 kali basuh. Nah, saja tanpa berniat ikhtirab ada. Jadi bila dia berniat ikhtirab, niat ambil banyu, maka
niat nang mandi wajib, niat wudu jadi terjeda, tertahan. Lalu kada menjadi tangan kita ini kada jadi mau mustakmalkan. Padahal kan hukumnya kan bila tangan kita bersentuhan dengan banyu, terpisah dari banyu, maka banyu menjadi mustakmal. Tapi ketika kita kada ada niat mandi wajib, kada ada niat kita wudu kan gara-gara niat membuang banyu tadi. Niat ambil banyu tadi kan. Niat kita terjeda jadinya, terlapis nih, kita terlapis. Maka nama lapis itu mengakibatkan banyu kada jadi mustakmal. Barangnya tangan kita ini juga, cuma niat kita nih, hati kita nih mau ubah. Paham lah? Bila hati kita kada ada kita niat ambil banyu, berarti kan mengikuti niat tadi tadi kan niat wudu, niat mandi wajib, tadi sudah otomatis menyambung. Tapi ketika kita ada niatan, aku mau membuang banyu aja nah, mau nyembur, aku ambil banyu aja nah, macam anak misalnya kan. Nah itu kan berarti telapisi, niatnya telapisi. Maka dengan melapisi niat itu, maka niat wudu, niat mandi wajib terjeda, tertahan, sehingga tangan tuh kada jadi memustakmalkan lagi. Nah, barangnya gitu aja, tapi niat sama membedakan. Jadi Allah Ta'ala tahu kan apa di hati manusia atau itu. Nah itu hukumnya, fikihnya. Paham jelas? Niat mengambil air dengan tujuan yang lain, saya air itu menjadi mustakmal. Kalau nya kada ada niat ambil air deh, artinya tersambung dengan niat mandi wajib dan niat wudu. Kalau kada ada niat melapisi niat dengan pak mengambil banyu tadi atau mengambil banyu atau membuang banyu. Dengan menghubungkan kepada selain tangannya itu karenanya dia hanya boleh membasuh dengan air itu pergelangan tangannya yang belum dibasuh. Artinya banyu nasi sadar ini nang kadang mustakmal. Bisa yang ditinggalkan ini mustakmal. Nang sagayongan halus tadi tak angkat tangan, ini mustakmal dah. Bisa di tangan. Jadi kita pakai ditarusakan lagi kan. Artinya bila nya tak bisa pada tangan, maka banyu ini pun menjadi mustakmal. Ketika inya kada ada niat niat balain, kada melapisi niat tadi kan. Ada niat malapisi, kada diniatakan malapisi tadi. Malapisi itu kan apa tadi? Niat mengambil banyu atau niat menyembur tadi kan. Nah itu kan kada lagi niat wudu sudah ada, niat mandi wajib tadi kita terlapisi oleh niat yang lain. Maka bila kada terlapisi niat yang lain, kada mustakmal. Bila kada terlapisi oleh niat yang lain, otomatis menyambung giwiannya, maka menjadi mustakmal. Karena niat wudu sudah betungguan. Niat mandi wajib sudah betungguan. Bila kita kada malapisi niat apa-apa, otomatis bersambung. Paham lah? Nah, maka jadi mustakmal. Di tangannya ngini juga, cuma hati nang ubah. Bila hati kada ada niat, tersambung niat dulu. Bila hati ada niat mengambil banyu atau niat membuang banyu, maka otomatis niat baru malapisi lah, niat wudu, niat tayammum, niat wudu, niat wajib, maka terjeda jadinya kan. Maka tangannya kada jadi kada menjadikan mustakmal. Ada banyu tadi. Nah, ini kita pakai pada gini lah. Kita ini pakai keran sudah kan. Orang dari itu wudu. Cuman yang aneh itu kan tunggu nih di jidar nah tunggu nah jidarnya halus. Nah ini kolam tuh kan banyunya banyak, wudu apa itu ini banyu sedikit gitu nah tuh berarti orang tuh anggapannya banyu tuh ada mustakmal. Jadinya ada percaya dengan mustakmal, anggapan orang tuh jadi wudu kayak itu kan, anggapannya tuh banyu tuh ada mustakmal. Kalau wudu nih kayak patuh ini kan jadi ambil banyu, tadi kan niatnya ambil banyu, lalu dua kaiga nah. Ini kan ada terpecik nek. Nah, ada pulang niatnya ambil banyu pulang. Niat ambil banyu pulang nek. Nah, punya mulai semua gerakan mencibok tuh niatnya ambil banyu. Harus ada niat ambil banyu. Hingga banyu kada jadi mustakmal. Kayak itu kisahnya. Nah, itu ikhtirab. Bahasa nang fikihnya ikhtirab. Dan tidak berubah sebagai perubahan yang banyak. Jadi umumnya berubah sudah kan banyu itu kada kawa dipakai lagi. Jadi banyu itu lah mutlak, kada mustakmal dan kada berubah. Dan tidak berubah sebagai perubahan yang banyak. Masa ikut berubah apa kayak banyu liding ada yang sedikit lah. Banyu kebuka kaporit tidak apa. Sedikit saja umumnya. Ini aja kada banyu liding banyu kaporit sudah. Nah, berarti perubahannya parah. Padahal tekan sampai tenang kembali kan. Nah, ini banyak benar kalau kata kawa masa ikut aja dimaafkan. Dengan sekira-kira akan menghalangi kemutlakan nama air atasnya ya deh. Kada gi banyu juang ini kan banyu kaporit deh. Nah, tahu kan? Ngarannya jadi banyu kaporit sudah. Saking kebanyakan ubatnya tah. Nah, maka tuh ditahan aja, jangan ditabung di kolam kalau di mana ditabung di mana di bak lah. Karena kan dia tertandak nanti Bu. Dianggap sudah normal, awal dipakai bersuci pula. Jadi alami aja perubahannya, kembali itu alami, kada harus diapa-apain. Yaitu dengan gambaran telah berubah salah satu sifatnya dari rasanya, ada sudah warnanya atau bau, walaupun secara perkiraan. Nah dikira-kira mungkin ada yang ini nang banget anunya nih warnanya berubah sudah
Seandainya banget rasanya berubah sudah, banget baunya berubah sudah. Nah, itu perbedaan. Atau terjadinya perubahan itu dengan sesuatu yang berada di atas anggota orang yang bersuci. Nah, seorang nih, apakah awak nih membuat apakah tajapai bunyi pas bunyi berubah? Kata kawan tak menurut kaul asah yang mau tamat. Jadi awak kita nih ada membuat apakah lah? Misalkan apa benda yang berwarna nih apakah lah? Nah, lalu kan gara-gara akan awak lalu banyu tadi berubah berwarna, ibah budu berwarna banyu guru. Saya anggota badan ini ada karena apakah? Karena apa misalkan kasumba nah kan nah lalu berubah baju gara-gara anggota kita nah itu kata awak. Jadi kadang boleh ada di anggota kita merubah lawan banyu atau di anggota kita ada kasai kan bawa lo kasai kita nggak burut kan nah jadi lap-lap lah awak kan hanya yang buru tadi jangan sampai tak itu anak di anggota badan kita ini merubah lawan banyu tak boleh itu anggap menjadikan kadar game air itu mutlak jadi mutaghayyir katanya. Perubahan itu hanyalah berpengaruh jika terjadi dengan sebab sesuatu yang mencampuri air itu. Nah, jadinya bila dicampurinya banyu itu jadi perubahan. Itu sesuatu yang tidak terbedakan pada penglihatan mata, ini melebur. Misalnya kayak apa? Nah, kayak serbok loh kan. Serbok tuh dibuat ke banyu melebur kan, kalau dipisah lah. Tahu lagi. Nah, itu perubahan itu membahayakan tak? Nah, atau cairan kan dibuat banyu kasumba, banyu apa satrop, buat ke banyu kan melebur kan nah banyak melebur jadi habang. Nah ini merubah katanya amal sekadar berendak aja tapi kalau diambil pulang tapi sah pulang ada apa kita itu lain apa lain mencampur itu mukhalid katanya itu manusia bukan mukhalid nah, mujawir nah, ini mukhalid katanya ini kalau bahasa fikih mukhalid itu mencampuri kalau inya mujawir ya Pak yaitu sesuatu yang tidak yang terbedakan pada penglihatan mata atau ini bedakan yang suci bandanya suci padahal air tidak tergantung kepadanya artinya banyu kada perlu itu seperti za'farannya Pak suatu tumbuh-tumbuhan lah nah kayak apa nah kayak hancur pipakan lah nah itu kan bila buat ke banyu jadi harum za'faran ini kan za'faran ini kada ada hubungannya dengan banyu mau diendak banyu kan lalu mencampuri banyu pas banyu berubah lainnya kan za'faran ini bandak di mana di dasar sungai itu melewati za'farannya tumbuh di dasar sungai kata awak ada itu masih terjadi za'faran tuh yang kurang kayak lumut nah, kan buah dari suatu pohon yang tumbuh di dekat air kan berjambu misalnya kan tumbuh di sumur gugur buah jambu tadi lalu buruknya kan merubah lawan banyu sumur. Nah, maka banyu sumur itu mutaghayyir ngarannya karena diubah oleh buah tadi. Karena air sumur ini kada memerlukan buah tah, kada apa? Artinya kada mesti harus kanang itu tah. Kada bahajat. Daun yang dijatuhkan ke dalamnya kemudian hancur ya juga mau berjalan mau banyu jadi Pak jadi mutaghayyir juga hilang juga mutlaknya. Nah bukan namun tanahnya berbau aja saya aja banyu berbau kenapa tanah itu kan kada wadah dong pacang wadah banyu lubak tuh kan tanahnya itu tanah berbau banyu bau jadi tanahnya kenapa karena tanah itu diperlukan oleh banyu pacang wadah banyu nah itu kenapa itu diperlukan dan garam taburung tanahnya buuyah ya kan lalu masin nah, air dan garam air sekalipun keduanya dijatuhkan bukan tanah dan garam air sekalipun keduanya dijatuhkan ke dalamnya karena garam air itu kan memang bakawanan banyu juga nah, tanah itu bakawanan banyu juga jadi kada apa kita kada merubah lawan air nang mutlak tadi kada jadi mutaghayyir lah kada jadi mutaghayyir. Tidaklah mengapa suatu perubahan yang tidak menghalangi kemutlakan nama air karena sedikitnya, sekalipun secara kemungkinan dengan keraguannya apakah air itu banyak atau sedikit. Nah, banyak ini banyak atau sedikit aja. Bila ragu-ragu, hukum makan banyak. Jadi kita ini agama ini jadi kemudahan. Keluar dengan kata-kata khalid itu mencampuri lah al-mujawir berdampingan. Nah, kalau khalid tadi kayak apa? Kayak kasumba tadi kan, serbuk tadi buat ke banyu hancur, lalu kan hancur lebur. Kadang-kadang kalau kita memisahkan itu khalid katanya. Khalid bercampur. Atau misalkan apa tadi nah kayak
Satrup tadi kan, buat ke banyu, nyatu kan ya. Kalau kita pisah lagi lah. Tadi kalau lagi dipisahkan, kopi kita buat ke banyu, langsung jadi banyu kopi kalau dipisahkan lah. Awal kan ya, ini khalid katanya. Nah maka ini menjadi mutagayir banyu ini. Buat kita mutagayir, kalau banyak mutagayir jadinya. Kadang-kadang dipakai suci lagi. Nah kalau mujawir lain, mujawir itu bertebingan saja, yaitu suatu yang dapat terbedakan bagi orang yang mengamati. Seperti kayu, nah kayu itu haram, kayu garu, buat ke banyu, haram banyunya. Tapi diangkat kayunya, tadinya bersatu. Apa dipisah? Nah maka ini kada memudarati. Dan minyak itu lah. Minyak itu kan walaupun mengharumkan, minyak itu kan sebenarnya tak bisa dengan banyu. Kalau kita lihatkan karena banyu tak kabuah, minyak tak atasnya ada minyak tuh. Maka itu dikatakan mujawir juga, karena kada bumbu satunya. Walaupun asalnya kan ya tak dikocak-kocakkan. Nah, hanya hancur minyak tadi, minyak turun banyu, tapi akhirnya banyu tak kabuah, minyak tak atas. Termasuk juga dupa sekalipun banyak dan tampak seumpama baunya. Nah, ini kayak itu hukumnya lah. Jadi kadang menjadi mutaghayyir nih. Berbeda dengan sekelompok ulama. Nah, ada ulama mengatakan kalau dupa itu dia ulama sudah khalid, sudah kita mencampur, sudah haram lagi. Jadi baju-bajunya jadi mutaghayyir. Bila mutaghayyir kadang dipakai untuk bersuci juga hilang perubahannya. Termasuk mujawir juga air yang dididihkan di dalamnya seumpama gandum. Nah, gandum ini kan merubah, atau kurma dengan sekira-kira tidak diketahui terlepasnya suatu benda yang dapat mencampuri padanya, yaitu dengan bahwa tidaklah sampai kepada batasan dengan terjadinya nama yang baru baginya, seperti kuah. Nah menjadi kuah sudah, kuah gandum, kuah kurma. Nah lagi banyu itu diselamatkan mutaghayyir sudah, jadinya berubah dengan dicampur dari gandum dan minyak. Jika seseorang ragu-ragu pada sesuatu apakah ini mukhalid atau mujawir, ini khalid atau mukhalid lah. Jadi ini mukhalid saja mujawir kah, maka daging-dagingnya dihukumkan mujawir. Nah ambil nang inteng saja. Jadi ketika sulit lawan susah, ambil nang antara susah lawan apa, antara mudah lawan susah, pilih nang mudah saja. Itu bila ragu. Keluar dengan perkataanku, air tidak tergantung kepadanya. Nah air yang memerlukannya, bila air memerlukan benda itu, walaupun dia mempengaruhi banyu apa, seperti beradanya sesuatu itu pada penampungan air. Nah di dalam dalam gedur ada di situ nampakah? Nah nama ubah dalam banyu dalam gedur itu lumut kan misalnya lah. Lalu banyu ini kan tak ubah, ada lumut dalam gedur tadi. Nah itu dimakan. Nah di pacang banyu memerlukan penampungan tadi. Enggak di penampungan banyu lah kata diam, kata tahan. Atau tempat lalunya. Nah atau tempat lalunya salurannya itu. Nah dan apakah kita dilaluinya tuh mempengaruhi lawan banyu dimakan. Itu seperti tanahnya berbau, ya kan, banyu larut di tanah tuh empat lalu banyu nih berbau, nah maka dimakan. Lumut yang hancur, ya ada lumut hancur kan, lumut itu kan ya, aja tuh hinggap di mana di sisi-sisinya lah. Nah, dia akan ditabi-tabi gitu, lumut kan hinggapan itu, lalu banyu tuh beres lumut. Nah, lumut yang hancur dan belerang ya juga, taborong apa nang tanah nang dilalui itu belerang, lalu banyu tuh beres belerang dimakan juga. Dan seperti berubahnya dengan sebab lama bertahan, lawas tahan di kolam bau banyu tah, atau di bak lawas tahan baunya. Contoh ya kayak di mana di botol taruh setahun botol cium baunya banyu itu kalau ada sayang gerakan tak kurung. Atau dengan sebab beberapa daun yang berhamburan dengan sendirinya. Nah ini kan kada dihambur, kada dibuti, hambur seorang banyunya, lalu daunnya lalu hancur berubah lawan banyu tadi, maka banyu itu kada apa. Sekalipun hancur dan pohonnya jauh dari air itu, nah jauh malah, jadi banyu ditampur angin dan daunnya itu kan membarakan tadi, kadang tadi kan itu banyu kada memerlukan lawan daun pohon tadi, atau dengan sebab najis wabah. Jadi apa deh, air mutlak itu kan kada boleh mustakmal, kada boleh mutaghayyir lah. Nah, sekarang kada boleh pulang bernajis. Jadi apa teh, airnya mutlak, kada boleh mustakmal, kada boleh mutaghayyir. Nah akan datang kita bahas tentang kada boleh bernajis. Nah itu kan, nah, insyaallah kan kita haruskan nanti di waktu akan datang insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hadina bihidayah waj'alna mimman yusari'u fi ridaq
ولا تولنا ولي سوى ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لنا ما أخطأنا ما تعمدنا ما أسررنا ما أعلنا وما أنت أعلم به أنت المقدم وأنت المؤخر أنت وصلى الله على سيدنا وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين.